Komodo, juga dikenal sebagai Komodo dragon atau Varanus komodoensis, adalah spesies kadal terbesar yang masih hidup di dunia. Mereka merupakan anggota famili Varanidae dan secara alami hanya ditemukan di pulau-pulau Indonesia, terutama di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Hanya ada satu jenis komodo yang diakui secara ilmiah, yaitu Varanus komodoensis, yang lebih dikenal sebagai Komodo dragon atau komodo. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang masih hidup di dunia. Mereka hanya ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Meskipun demikian, terdapat beberapa variasi geografis dalam spesies komodo. Misalnya, komodo yang ditemukan di Pulau Komodo memiliki ukuran yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan populasi komodo di pulau-pulau lainnya. Beberapa penelitian juga telah mengungkapkan perbedaan genetik yang terbatas antara populasi komodo di pulau-pulau yang berbeda. Namun, penting untuk dicatat bahwa semua variasi tersebut masih termasuk dalam spesies yang sama, yaitu Varanus komodoensis. Jadi, secara ilmiah, hanya ada satu jenis komodo yang dikenal di dunia. Berikut beberapa informasi penting tentang komodo. Ukuran dan penampilan. Komodo adalah kadal raksasa dengan panjang tubuh rata-rata antara 2 hingga 3 meter, meskipun individu yang lebih besar dapat mencapai 3,5 meter. Mereka juga memiliki berat badan yang cukup besar, dengan jantan dewasa biasanya memiliki berat antara 70 hingga 90 kg. Tubuh komodo dilapisi dengan kulit kasar berwarna abu-abu atau coklat, dan mereka memiliki ekor yang panjang dan kuat. Gigi mereka tajam dan beracun, yang digunakan untuk mematikan mangsanya. Habitat. Komodo hidup di habitat beragam seperti savana, hutan tropis, dan padang rumput di pulau-pulau yang mereka huni. Mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap suhu dan dapat ditemukan baik di daratan maupun di dekat pantai. Makanan. Komodo adalah karnivora dan merupakan predator puncak di lingkungannya. Mereka memangsa berbagai hewan, termasuk rusa, babi hutan, monyet, burung, dan kadang-kadang bahkan kadal yang lebih kecil. Mereka menggunakan kecepatan dan kekuatan untuk menyerang mangsanya, dan biasanya mereka menunggu di semak-semak atau bersembunyi di sekitar air minum untuk mendekati mangsa yang tidak curiga. Cara berburu. Komodo menggunakan strategi berburu yang efektif. Mereka dapat memanfaatkan indera penciuman yang kuat untuk mendeteksi bau bangkai dari jarak yang jauh. Ketika mereka menemukan mangsa yang potensial, mereka akan mendekat secara perlahan dan kemudian meluncur dengan cepat untuk menyerang. Reproduksi. Komodo termasuk hewan yang bertelur. Betina akan membuat sarang di tanah untuk menaruh telur-telurnya. Setelah masa inkubasi sekitar 7 hingga 8 bulan, telur-telur itu akan menetas dan komodo muda akan keluar. Namun, komodo muda sangat rentan terhadap serangan dari komodo dewasa, sehingga mereka sering memanjat ke pohon untuk menghindari bahaya tersebut. Ancaman dan konservasi. Populasi komodo saat ini terancam oleh beberapa faktor, termasuk hilangnya habitat, perburuan ilegal, dan gangguan aktivitas manusia. Untuk melindungi spesies ini, Pulau Komodo dan beberapa pulau lainnya di sekitarnya telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo. Upaya konservasi juga dilakukan untuk mempromosikan kesadaran tentang pentingnya melindungi spesies ini dan habitatnya. Komodo berkembang biak dengan cara bertelur. Proses reproduksi komodo melibatkan beberapa tahap, seperti berikut. Pemilihan pasangan. Pada musim kawin, betina dan jantan komodo akan mencari pasangan. Biasanya, jantan akan bersaing satu sama lain untuk memperebutkan betina dengan cara melakukan perkelahian atau tampilan dominan. Perkawinan.
Setelah pasangan dipilih, proses perkawinan dimulai. Jantan akan menggigit betina di bagian belakang lehernya, seringkali menyebabkan luka. Setelah perkawinan selesai, betina akan mulai mempersiapkan sarang untuk menaruh telur-telurnya. Penyusunan sarang. Betina komodo akan mencari tempat yang cocok untuk membuat sarang. Biasanya, sarang dibuat di daerah berpasir atau tanah yang lembut. Mereka akan menggali lubang yang cukup besar dan dalam untuk menaruh telur-telurnya. Penyimpanan telur. Setelah lubang sarang dibuat, betina akan menaruh telur-telurnya di dalamnya. Jumlah telur yang diletakkan dapat bervariasi antara 15 hingga 30 telur dalam satu periode bertelur. Setelah telur diletakkan, betina akan menutup sarang dengan hati-hati dan meninggalkannya. Inkubasi. Telur-telur komodo mengalami masa inkubasi di dalam sarang. Inkubasi ini berlangsung selama sekitar 7 hingga 8 bulan. Selama periode ini, suhu lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan jenis kelamin embrio. Suhu yang lebih tinggi cenderung menghasilkan jantan, sedangkan suhu yang lebih rendah cenderung menghasilkan betina. Penetasan. Setelah masa inkubasi, telur-telur akan menetas dan komodo muda akan keluar dari sarang. Mereka menggunakan gigi khusus yang tajam untuk memecahkan cangkang telur. Komodo muda yang baru menetas memiliki ukuran sekitar 30 hingga 45 cm dan berat sekitar 100 hingga 150 gram. Komodo muda sangat rentan terhadap serangan komodo dewasa, termasuk dari induk betina. Oleh karena itu, mereka cenderung mencari perlindungan di atas pohon atau tempat-tempat lain yang aman sampai mereka cukup besar dan kuat untuk bertahan hidup di lingkungan yang lebih keras. Komodo menghadapi beberapa ancaman yang mengancam keberlangsungan mereka di alam liar. Beberapa ancaman utama bagi komodo termasuk hilangnya habitat, penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan, dan urbanisasi merupakan ancaman serius bagi habitat komodo. Kehilangan habitat ini dapat mengurangi jumlah makanan yang tersedia, mengganggu area berbiak, dan meningkatkan risiko konflik dengan manusia. Perburuan ilegal. Meskipun dilindungi oleh undang-undang, komodo masih menjadi target perburuan ilegal. Bagian-bagian tubuh komodo, seperti kulit, cakar, dan daging, dapat dijual dengan harga tinggi di pasar gelap. Perburuan ilegal ini menyebabkan penurunan populasi dan mengganggu ekosistem alami mereka. Perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat mempengaruhi habitat komodo. Peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca dapat berdampak negatif pada populasi komodo dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Penangkapan mangsa. Penurunan populasi mangsa alami komodo, seperti rusa dan babi hutan, juga merupakan ancaman bagi mereka. Gangguan pada rantai makanan dapat mengakibatkan kelaparan dan penurunan populasi komodo. Gangguan manusia. Kehadiran manusia di wilayah komodo dapat mengganggu kehidupan komodo. Interaksi manusia yang tidak tepat, seperti memberi makan komodo atau mengganggu aktivitas mereka, dapat mengubah perilaku komodo dan mengganggu ekosistem alaminya. Untuk melindungi komodo, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konservasi yang penting. Pulau Komodo dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo dan perlindungan terhadap habitat dan populasi komodo telah diperketat. Selain itu, kesadaran publik tentang pentingnya konservasi komodo dan upaya penegakan hukum terhadap perburuan ilegal menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan spesies ini. Oke teman-teman, begitulah tadi review tentang hewan komodo, semoga kita dapat menjaga hewan tersebut agar tidak punah. Dan jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya dan silahkan klik subscribe, like, and share ya.